Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah sehat semuanya. Nah, hari ini apakah ada yang tidak masuk? Oh, nihil ya. Alhamdulillah, nihil. Nah, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Untuk ketua, mungkin bisa menyiapkan untuk berdoa pada pagi hari ini. Berdoa selesai. Semoga pembelajaran kita pada hari ini dapat terlaksana dengan baik, lancar, dan kita diberi kemudahan ya anak-anak. Amin. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai sesuatu yang selalu ada dalam kehidupan kita. Nah, apakah itu? Sekarang coba bayangkan atau lihatlah sekitar lingkungan kalian. Apa yang terjadi jika misal meja di depan kalian itu didorong? Nah, apakah yang terjadi? Benar, meja bergerak. Kenapa? Karena ada sesuatu yang bekerja di sini. Apakah itu? Bagus. Hari ini kita akan belajar tentang macam-macam gaya ya anak-anak. Nah, gaya itu bisa membuat sesuatu benda berhenti atau bergerak. Jadi, untuk pembelajaran hari ini kita akan mempelajari gaya tersebut. Apakah kalian siap belajar anak-anak? Nah, sekarang kita memasuki pembelajaran. Jadi, kita sekarang akan menonton video. Sebuah video mengenai pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, coba perhatikan videonya baik-baik ya anak-anak. Nah, coba dilihat dari video tersebut, apakah yang kalian lihat? Apa yang terjadi? Nah, setelah kita melihat video tersebut, kita kan bisa melihat bahwa ada bola yang ditendang, kemudian anak yang mengayuh sepeda, serta ada magnet yang bisa menarik klip-klip yang terbuat dari besi ya anak-anak. Nah, kenapa itu bisa terjadi anak-anak? Apakah ada yang tahu? Betul sekali. Karena ada gaya ya anak-anak. Sekarang kita akan membahas 5 macam gaya yang bekerja pada kehidupan sehari-hari. Perhatikan baik-baik ya anak-anak. Oke, sekarang kita akan membahas macam gaya yang pertama. Yang pertama ada gaya otot. Nah, sekarang coba pegang tangan teman samping kalian. Kemudian dorong. Nah, apa yang kalian rasakan? Betul, ada gaya dorong dari otot kalian. Oke anak-anak, jadi bisa dilihat ya bahwa gaya otot berasal dari tenaga yang kita keluarkan sendiri. Semua aktivitas yang melibatkan dorongan ataupun tarikan dengan tubuh kita adalah contoh dari gaya otot. Misalnya,
saat kita mengangkat tas, kemudian menarik tali, kemudian menulis dengan pensil. Nah, kayak gitu termasuk gaya otot ya anak-anak. Tanpa gaya otot, kita tidak bisa bergerak. Jadi, siapa hari ini yang telah menggunakan gaya otot setelah bangun tidur? Luar biasa anak-anak. Jadi, gaya otot sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari ya anak-anak. Sekarang memasuki gaya yang kedua. Gaya yang kedua yakni gaya gesek. Nah, di sini pernahkah kalian yang bersepeda di jalan yang licin? Nah, apa perbedaannya dengan bersepeda di jalan yang beraspal? Kenapa ya? Nah, itu karena gaya gesek ya anak-anak. Jadi, kalau di permukaan yang kasar, itu pasti kita bersepedanya dengan pelan dan lebih sulit. Tapi, kalau di permukaan yang licin, pasti kita akan lebih mudah dalam bersepeda dan juga mudah tergelincir ya anak-anak. Nah, jadi kesimpulannya, semakin kasar permukaan, semakin besar juga gesekannya. Karena ada gesekan itu, makanya sepeda bisa memperlambat lajunya. Nah, bagaimana kalau tidak ada gaya gesek? Apakah yang akan terjadi saat kita berjalan? Mungkin? Betul, gaya gesek membantu kita untuk tetap berpijak dan tidak terpeleset. Tapi gaya gesek juga bisa memperlambat gerakan benda. Makanya kayak di arena meluncur, kayak meluncur di seluncuran es itu, permukaannya dibuat licin supaya gesekannya kecil, sehingga pemain bisa meluncur dengan cepat. Baik, sekarang kita menuju ke gaya yang ketiga. Gaya yang ketiga yakni gaya gravitasi. Ibu punya spidol. Coba dilihat ya, spidol ibu. Kemudian spidol ini ibu jatuhkan ke bawah. Nah, kenapa spidol ini jatuh ke bawah? Bukan malah jatuh ke atas. Lebih aneh ya anak-anak kalau jatuh ke atas. Nah, itu karena apa coba? Karena kayak apa tadi? Betul, gaya gravitasi. Nah, gravitasi itu membuat kita tetap berdiri di bumi dan tidak melayang-layang. Kalau di bumi ini gravitasinya tiba-tiba menghilang, apa yang akan terjadi? Betul, kita akan melayang-layang seperti di luar angkasa ya anak-anak. Jadi betul sekali, sehingga gravitasi itu adalah gaya yang menarik semua benda ke pusat bumi. Tanpa gravitasi, kita tidak bisa berdiri. Benda-benda tidak akan jatuh dan bahkan air di gelas pun bisa melayang ke atas. Jadi kayak gelas, airnya tumpah, itu bukannya malah jatuh, malah melayang di udara ya anak-anak. Contohnya, kalian tahu kan astronot? Nah, astronot di luar angkasa itu mengalami gaya gravitasi yang sangat kecil. Itulah mengapa mereka melayang-layang di dalam pesawat luar angkasa. Keren kan? Nah, sekarang kita menuju ke gaya yang keempat, yakni gaya magnet. Tadi kalian sudah melihat kan, melihat video yang terdapat magnet itu bisa menarik klip-klip yang terbuat dari besi. Nah, coba kalian pernah nggak sih kalau magnet itu didekatkan dengan kertas? Kenapa kalau kertas itu tidak tertarik, tapi kalau besi malah tertarik? Karena magnet itu hanya menarik benda tertentu ya anak-anak, seperti besi dan baja. Nah, magnet ini memiliki kekuatan yang bisa menarik benda tanpa harus menyentuhnya. Tapi, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Kita sering menggunakan gaya magnet dalam kehidupan sehari-hari kita ya anak-anak. Misalnya, pada pintu kulkas yang bisa menutup rapat karena ada gaya magnet di tepinya, Setelah gaya magnet, kita akan membahas gaya yang kelima, gaya listrik. Nah,
Kalian pernah nggak sih melihat penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut? Penggaris plastik ya ini teman-teman. Nah itu setelah digosokkan ke rambut, lalu ditempelkan di kertas-kertas yang sangat kecil, itu apa yang terjadi? Ya betul, kertas akan menempel ke penggaris. Itu karena adanya gaya listrik statis ya anak-anak. Jadi bisa dilihat kan kalau misal penggaris itu setelah digosokkan ke rambut, lalu ditempelkan ke kertas kecil, kertasnya bisa menempel tanpa lem. Itu karena gaya listrik statis. Gaya ini terjadi saat ada perpindahan muatan listrik dari satu benda ke benda yang lainnya. Nah, pernahkah kalian merasa rambut kalian itu berdiri ketika kalian melepas sweater kalian yang terbuat dari wool pada hari yang dingin, hari yang suhunya rendah? Jika pernah, itu juga karena gaya statis ya anak-anak. Nah, jadi dari semua gaya yang kita pelajari, mana yang paling penting dan paling sering kalian temui di rumah? Ayo, coba, adakah yang berpendapat? Bagus, jadi gaya adalah sesuatu yang menyebabkan benda bergerak, berhenti, maupun berubah arah. Sekarang, tantangan untuk kalian, coba cari contoh lain dari masing-masing gaya di rumah, lalu ceritakan di pertemuan berikutnya. Apakah kalian siap? Bagus, semuanya siap ya. Kalian sangat luar biasa hari ini. Terima kasih sudah belajar dengan semangat. Sampai jumpa di pelajaran berikutnya. Sekian yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun perbuatan. Terima kasih untuk hari ini anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.